Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini, saya Agung Nugroho, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, calon guru penggerak Angkatan 6 yang berasal dari SD Negeri Monggol 1 Sabtosari Gunung Kidul, akan memaparkan tugas 1.1A8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada pertanyaan yang diajukan, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Lalu, yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Selanjutnya, untuk yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya percaya terhadap murid dan pembelajarannya. Di antaranya, yang pertama, guru sebagai pusat informasi yang berperan dominan dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang searah. Guru mentransfer ilmu kepada peserta didik, lalu peserta didik menangkap ilmu atau mendengarkan ilmu yang disampaikan atau disebut dalam satu arah. Jadi selama ini memang kita sebagai guru banyak yang melakukan kegiatan satu arah. Kita terpaku pada satu modul atau satu buku, lalu kita menyampaikan ke murid dan murid sendiri hanya mendengarkan dan mencatat. Itu yang selama ini dilakukan sebelum kita mengetahui apa yang ada di dalam modul 1.1. Lalu yang kedua, pencapaian tujuan pembelajaran yang terpaku pada nilai KKM. Nah, ini terbukti bahwa kita selama ini hanya mencari titik aman bahwa pelajaran yang kita ajarkan itu yang dituju adalah nilai akhir bagi peserta didik. Nah, itu yang belum diterapkan selama ini. Selanjutnya, yang ketiga, peserta didik belum termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran. Banyak peserta didik yang hanya menerima saja pelajaran, belum mempunyai tujuan. Peserta didik hanya diam, bahkan ada yang sangat ramai, tidak memiliki tujuan apa-apa. Itu yang selama ini banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, yang keempat, yaitu keaktifan peserta didik di kelas itu kurang. Seperti yang disampaikan di awal bahwa kita melakukan pembelajaran itu satu arah. Peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, pemahaman karakteristik peserta didik yang kurang. Jadi, guru belum memahami karakteristik peserta didik. Peserta didik itu mempunyai kemampuan seperti apa, mempunyai keinginan seperti apa. Kadang memang kita sebagai pendidik kurang untuk mengetahui karakteristik setiap peserta didik. Dan yang terakhir, menginginkan suasana yang tertib, disiplin, tidak ramai. Itu yang dilakukan Bapak Ibu guru selama ini. Selanjutnya, untuk nomor 2, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Dari pertanyaan nomor 1, maka dapat disimpulkan di nomor 2, yaitu yang pertama, guru sebagai fasilitator, mendampingi dan memfasilitasi pembelajaran. Peserta didik diberikan kebebasan untuk belajar sesuai minat bakat masing-masing. Pada pertanyaan nomor 1, kita memberikan pelajaran itu satu arah, karena kita belum tahu bahwa apa hakikatnya pembelajaran yang seharusnya. Setelah kita mempelajari modul ini, guru hanya sebagai fasilitator, mendampingi dan memfasilitasi pembelajaran, sehingga murid diberikan kebebasan untuk belajar sesuai minat bakat masing-masing. Kita sebagai fasilitator memfasilitasi apa yang diinginkan murid. Murid sendiri melakukan dengan sesuai
keinginan mereka masing-masing. Yang kedua, pencapaian tujuan pembelajaran yang sesuai dengan bakat peserta didik dan juga tidak berpusat pada KKM dan nilai, tetapi berdasar pada bakat peserta didik. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa untuk pencapaian nilai itu penting, namun lebih penting juga kita harus memperhatikan bakat peserta didik karena di dalam kelas atau setiap siswa mempunyai karakter masing-masing. Tidak semua bisa matematika, bahasa Indonesia bagus, IPA-nya bagus, tapi ada juga yang bisa menggambar, bisa menari, bisa menyanyi, olahraganya bagus. Maka kita sesuaikan dengan minat bakat peserta didik sehingga karakteristik akan terlihat dan kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan minat bakat peserta didik tersebut. Yang ketiga, memberikan reward atau memberikan suasana dan juga yang menyenangkan agar peserta didik termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran. Reward ataupun hadiah, kita tidak harus memberikan hadiah berupa barang, berupa sesuatu, namun yang terkecil contohnya ucapan bagus, hebat, good job, dan lain sebagainya. Itu bisa memotivasi peserta didik sehingga peserta didik menjadi mempunyai motivasi dan keinginan belajar yang tinggi. Serta kita harus memberikan suasana yang menyenangkan agar peserta didik dapat termotivasi untuk melakukan kegiatan. Sebelum kita belajar, biasanya kita memberikan ice breaking, atau pada saat pertengahan pelajaran anak-anak sudah bosan, kita memberikan permainan. Sehingga anak-anak menjadi fresh kembali dan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari tersebut dengan baik. Selanjutnya, yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran sehingga dengan membuat peserta didik percaya diri dalam pembelajaran serta menghargai peserta didik untuk berkreasi. Tujuannya adalah kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh peserta didik untuk berkreasi sesuai dengan kepercayaan dirinya masing-masing. Kita bangun kepercayaan dirinya, kita bangun motivasi untuk anak-anak didik kita sehingga mereka bisa berkreasi dan memiliki motivasi serta percaya diri yang tinggi untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan pada pembelajaran sehari-hari. Yang kelima, guru memahami satu persatu peserta didik, yaitu karakternya, keinginannya, sehingga perlakuan guru terhadap murid akan sesuai dengan karakter masing-masing. Kita tidak bisa memaksa bahwa apa yang kita inginkan harus selalu terpenuhi oleh murid. Kita harus tahu murid A dengan murid B itu berbeda karakternya. Kita harus bisa mengerti apa kemauan murid, apa bakatnya murid, hobinya murid, sehingga nanti murid atau peserta didik yang kita ampu di kelas akan berjalan dengan baik dalam pembelajaran karena sesuai dengan minat bakat masing-masing dan sesuai dengan karakternya. Tidak ada paksaan di dalam kelas. Yang keenam, yaitu pembelajaran yang tertib, tidak ramai, belum tentu menyenangkan dan memenuhi tujuan yang diinginkan. Pembelajaran dimulai dengan kegiatan ice breaking atau games yang menyenangkan justru akan membuat peserta didik atau murid itu senang dan memahami pelajaran. Jadi pemikiran kita bahwa yang tenang, tidak ramai, tidak ada kegiatan saling bertukar pendapat itu yang baik. Tetapi dalam konteks ini kita harus memberikan permainan, memberikan kenyamanan, memberikan kemerdekaan pada murid sehingga murid bisa menjadi termotivasi. Dalam pembelajaran kita tidak bisa menentukan murid bahwa sekarang diam, terus kalian mendengarkan ya. Justru kita harus memberikan peluang kepada mereka untuk berpendapat, saling mengeluarkan pendapat, bertukar informasi, mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan keinginannya. Lalu kita tangkap dan kita simpulkan untuk pembelajaran pada hari itu. Justru dengan kegiatan yang dikategorikan ramai, belum tentu itu ramai dalam arti yang mengganggu. Tapi bisa diartikan ramai di situ adalah ramai bertukar pendapat atau bertukar pikiran.
Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 3 yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan yang lebih baik agar kelas kita atau kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, guru merancang pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan peserta didik agar peserta didik lebih aktif. Tentunya kita sebagai guru harus merancang pembelajaran yang menyenangkan. Karena dengan menyenangkan, murid akan termotivasi dan bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, guru melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan murid dan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Di sini, guru memberikan kebebasan kepada murid untuk berekspresi, bereksperimen, melakukan kegiatan sesuai minat bakatnya, sehingga murid akan menjadi termotivasi karena belajar sesuai dengan keinginannya. Kita sebagai fasilitator hanya memfasilitasi kegiatan yang akan dilakukan oleh murid, serta berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, ada berkebinekaan global. Yang ketiga, ada bernalar kritis, ada kreatif, ada mandiri, dan juga bergotong royong. Itu harus kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas masing-masing, demi tercapainya pembelajaran yang merdeka dan juga berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, bahwa murid atau peserta didik itu sudah dari awalnya atau dari alamnya memiliki kodrat, tidak hanya sebagai kertas putih yang kita tulisi, namun sudah memiliki warna. Kodrat alam murid atau peserta didik itu adalah bermain dengan permainan. Maka kita harus mengisi pembelajaran ini dengan menyenangkan. Karena dengan menyenangkan, dengan konsep permainan, dengan konsep pembelajaran yang menyenangkan, murid atau peserta didik akan melakukan pembelajaran itu dengan baik. Kodrat zaman, kita harus mengikuti zaman yang berkembang pada tahun-tahun ini atau pada era sekarang. Karena dengan kita mengikuti kodrat zaman, kita akan terus mengasah kemampuan kita sehingga murid juga akan termotivasi dengan pembelajaran-pembelajaran yang baru. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang berbasis pada budaya dan sosial kemasyarakatan. Dapat diartikan, di budaya lingkungan sekolah saya, itu adalah budaya gotong royong yang dikembangkan. Karena berdasarkan lingkungan, berada di lingkungan yang berada di pedesaan, tingkat gotong royongnya masih sangat tinggi. Kita masih bisa melakukan sesuatu dengan bersama-sama. Sehingga lingkungan sosial budaya yang berdasarkan kemasyarakatan ini kita bawa ke lingkungan sekolah. Ini juga sangat baik karena berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dengan adanya gotong royong, lingkungan kita akan menjadi lebih baik. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang mengutamakan karakter budi pekerti yang baik. Dengan adanya profil pelajar Pancasila, dengan adanya kegiatan yang mengutamakan karakter, tentunya karakter budi pekerti ini menjadi yang utama. Karena dengan adanya karakter budi pekerti yang baik, nanti siswa akan berkembang dengan baik pula. Tidak hanya intelektualnya yang pintar, yang baik, namun juga karakter budi pekerti yang ada dalam diri siswa itu menjadi baik. Contoh kegiatan yang diterapkan di sekolah kami, yang pertama ada pembiasaan menghormati kepada guru, kepala sekolah, juga semua yang ada warga sekolah, saling menghormati dengan jabat tangan, dengan saling sapa, senyum, sapa, salam, sopan santun, juga melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis agama, itu akan menunjang atau menambah karakter murid itu menjadi lebih baik. Selanjutnya, yang keenam, guru menuntun murid. Guru menjadi tuntunan yang menuntun siswa untuk berperilaku baik. Di sini, guru menjadi role model. Artinya, dari penampilan yang dilihat oleh murid, dari perkataan yang didengarkan oleh murid, itu banyak sekali murid yang meniru gurunya.
Kalau penampilannya murid itu baik karena melihat gurunya yang baik. Begitu juga sebaliknya. Karena filosofi zaman dulu adalah guru itu digugu dan ditiru. Artinya setiap tindakan, tingkah laku, ucapan, ataupun apapun yang kita kenakan itu kebanyakan ditiru oleh muridnya. Maka kita sebagai guru harus bisa menempatkan posisi kita pada waktu di kelas, pada waktu di sekolah. Kita harus berperilaku yang baik, kita harus berikan contoh yang baik dari pakaian, dari seragam, dari ucapan, semua harus baik. Maka diharapkan nanti murid juga akan meniru kegiatan yang kita lakukan. Demikian pemaparan dari saya terkait dengan tugas pada modul ini. Semoga bermanfaat, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.